Salam, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Saya ingin bersaksi tentang mujizat kesembuhan. Saya Jaulam Hutasoit, lahir tanggal 1 Juni 1944 di Sipultak, Sumatera Utara. 10 tahun saya melayani di HKBP Taman Mini sebagai penatua angkatan pertama dan anggota Badan Pendukung Pelayanan Sending HKBP pada tahun 1980 sampai dengan 1990. 6 tahun saya juga sebagai seksi pembinaan di GKI Raya Hankam, Pondok Gede, setelah saya pindah dari HKBP pada tahun 1998 sampai dengan tahun 2004. Selanjutnya melayani persekutuan pemahaman Alkitab dan persekutuan jemaat serentak di GKI Raya Hankam, Pondok Gede sampai sekarang. Saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, semenjak tahun 1998, Persekutuan Keluarga Kristen Oikumene, Yayasan Berita Injil Permata, pimpinan Evangelis Matius PS, tidak aktif lagi diadakan di Rayon Taman Mini, Jakarta Timur. Karena saya sudah mulai sibuk kuliah malam, mengikuti program intensif Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar, Setia, Jakarta. Dan ruang kebaktian di rumah kami pun telah dipakai oleh Gereja Bethel Indonesia setiap hari Minggu. Akibatnya saya dan Pak Munte sebagai koordinator persekutuan tersebut jadi sering sakit-sakitan. Pak Munte darah tinggi, sering masuk rumah sakit, dan saya 3 kali gejala tipus. Melihat keadaan fisik saya semakin lama semakin menurun, secara diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga, saya sudah mempersiapkan peti mati dengan membayar iuran 1 tahun penuh kepada Yayasan Pemakaman Tabita. Dan kalau sudah berjalan 1 tahun, yayasan sudah menyediakan fasilitas berupa peti mati, ambulans, dan tanah pemakaman jika saya meninggal. Saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus, pertengahan bulan Juni 2001, saya opname di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, karena gejala tifus yang ketiga kali saya alami. Beberapa macam obat alternatif sudah saya coba sebelumnya, seperti makan cacing tanah, minum air seni. Tidak ada faedahnya sama sekali. Rekan-rekan mahasiswa intensif datang besok dipimpin direkturnya Bapak Pendeta Dr. Kembong, sekaligus mendoakan saya agar cepat sembuh. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, setelah 1 minggu dirawat di rumah sakit, tidak ada perubahan sama sekali. Akan tetapi dokter menyuruh saya supaya dirawat di rumah saja. Saya tidak habis pikir. Saya berobat untuk sembuh, tetapi malah tambah parah. Tidak ada nafsu makan, rasa lelah, badan menggigil, sakit perut, sakit pada persendian, tidur pun susah. Sebentar-sebentar bangun untuk ganti kaos karena keringat dingin yang terus-menerus. Saya sungguh-sungguh sudah pasrah, saudaraku. Kebetulan ada seorang ibu menjaga anaknya opname demam berdarah, satu kamar dengan saya. Nah, ibu ini menganjurkan obat alternatif kepada saya. Mula-mula saya menolak.
tidak suka mendengar penyembuhan yang berbau dukun. Lebih baik mati daripada sembuh di tangan dukun. Itu prinsip saya. Lalu ibu itu bersaksi, bukan dukun Pak, tetapi Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dengan sarana memberkati ramuan dari daun-daunan, yaitu daun pandan, daun salam, dan daun putri malu. Ketiga macam daun ciptaan Tuhan ini sangat berguna bagi penyakit tifus dan hepatitis. Nah, itu hanya direbus dengan air secukupnya, lalu didoakan dalam nama Yesus sebelum diminum. Nah, itulah yang diminum oleh suami saya. Penyakit suami saya lebih parah dari penyakit Pak Utasoy. Matanya sudah kuning. Sekarang suami saya sudah sehat, sudah mulai melayani di gereja. Katanya untuk meyakinkan saya. Sehari setelah pulang dari rumah sakit, saudaraku, ramuan inilah yang kami cari. Hanya 1.000 rupiah beli daun salam. Oh, nami di rumah sakit habis 3 juta pakai askes lagi. Tetapi tidak ada kemajuan. Nah, sementara ramuan ini direbus, kami persekutuan 2 keluarga. Dan saya berkata kepada istri saya, Ma, seandainya malam ini saya harus berangkat, hubungilah segera Penatua Biono Priyo. Karena peti mati kelas 3 sudah saya pesan lewat beliau kepada Yayasan Pemakaman Tabita 1 tahun yang lalu. Mereka akan menyediakan ambulans, peti mati, dan tanah pemakaman. Nah, mendengar perkataan saya itu, istri saya dan keponakan saya Teti Nababan kebetulan datang dari Medan. Menangis terisak-isak, membayangkan bahwa saya tidak ada lagi harapan sembuh. Karena sudah meninggalkan kata-kata perpisahan. Setelah selesai kebaktian keluarga, ramuan itu pun sudah masak. Saya berharap ingin sembuh karena masih banyak pekerjaan yang harus saya selesaikan. Termasuk perbaikan rumah yang masih berantakan dan penyelesaian skripsi sedang dikerjakan. Nah, dalam nama Tuhan Yesus, ramuan itu saya minum cukup banyak. Malam itu tidur saya pulas. Setelah bangun pagi-pagi, keringat dingin sudah stop. Dan nafsu makan pun timbul. Puji Tuhan, saya sudah sembuh. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ikan lele dumbo yang besar mati 1 ekor dalam kolam kami. Tiba-tiba ada telepon dari Pendeta Jonathan yang menempati rumah kami di Jalan Raya Monumen, memberitahukan bahwa ikan lele belang-belang mati 1 ekor yang di dalam kolam. Tidak apa-apa, Pak Jonathan, jawab saya. Di sini pun terjadi hal yang sama. Berarti ada 2 ekor ikan lele mati ganti saya. Barangkali ada kuasa gelap ingin mencelakakan diri saya. Biarlah ikan lele yang menjadi korbannya. Saya percaya pada firman Tuhan, bahwa roh Tuhan yang ada pada saya lebih besar daripada roh-roh dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pada tanggal 26 Juni tahun 2001, tepat hari ulang tahun anak kami Restuali, genap berusia 22 tahun. Pada hari itu saya mengajak keluarga pindah ke Sanggar Lukis Terang Dunia di Jalan Monumen Pancasila Sakti, dan keluarga Pendeta Jonathan pindah ke Jalan Masjid Al-Baido. Kami hanya tukar tempat. Mengenai ruang kebaktian tetap boleh dipakai Pendeta Jonathan setiap hari Minggu atau kapan saja, karena ruangan itu sudah kami persembahkan sebagai rumah Tuhan. Tetapi istri saya tidak mau pindah. Dia masih bertahan tinggal seminggu lagi di Al-Baido, walaupun kami semua
sudah di jalan monumen. Seakan-akan saya memulai hidup baru waktu itu. Kenapa? Sebab 5 tahun kurang lebih kami tinggal dalam 2 atap. Keluarga tinggal di Albaido, sedangkan saya bersama keponakan-keponakan saya tinggal di sanggar lukis saya. Kalau bukan karena penyakit, mungkin saja kami akan tetap tinggal dalam 2 atap. Tetapi puji Tuhan, keponakan-keponakan saya sudah mendapat pekerjaan. Seorang di Tangerang dan seorang lagi jadi pendeta di Poso, Sulawesi Tengah. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pada tahun baru 1 Januari 2002, saya donor darah di GKI Raya Hankam Pondok Gede, dan inilah ke-14 kali saya donor darah ke PMI. Nah, 2 minggu kemudian saya mendapat surat khusus tertutup dari PMI yang berbunyi bahwa darah saya tidak boleh lagi digunakan karena sudah terinfeksi virus hepatitis C dan dapat menularkannya kepada orang lain. Dalam surat itu saya dianjurkan segera ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bagian laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, setelah diperiksa, benar-benar darah saya positif terinfeksi virus hepatitis C. Dan setelah difoto ronsen, ada gambar 2 biji batu dalam empedu saya lengket. Hati saya, saudara, mulai cemas membayangkan bahwa saya harus berpisah dengan keluarga dan sanak saudara untuk selamanya. Sebab kata dokter, sampai sekarang belum ditemukan obat spesifik untuk penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus tersebut. Nah, sebagai upaya, saya hanya banyak berdoa dan berserah kepada kehendak Tuhan saja, di samping menggunakan obat-obat secara tradisional. Saudara-saudaraku di dalam kasih Tuhan, saya sudah mencoba obat alternatif itu berkali-kali, tidak berfaedah sama sekali. Bahkan keadaan fisik saya semakin lama, semakin lemah, semakin menurun. Dokter puskesmas dekat rumah kami dipanggil tengah malam memeriksa kesehatan saya. Tensi saya sangat rendah. Dokter puskesmas menganjurkan harus segera dibawa ke rumah sakit. Saya katakan lebih baik mati daripada nami lagi ke rumah sakit. Saya sudah putus asa, saudara. Ngapain saya ke rumah sakit kalau tambah parah? Jadi hanya teh manis saja disediakan. Didoakan istri saya, keadaan fisik saya mulai membaik. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pada tanggal 19 Februari tahun 2002, pukul 11 siang, seorang nenek di samping rumah kami diumumkan lewat pengeras suara musola meninggal dunia di Rumah Sakit Pasar Rebo. Persis hari itu keadaan saya sangat kritis. Tubuh saya lemah, kaki saya dingin, perut saya diare. Istri saya ditelepon ke sekolah tempat dia mengajar supaya segera pulang. Mertua saya perempuan terus-menerus mendoakan saya. Kebetulan monyet peliharaan anak kami sudah lama terluka di pinggangnya. Sudah 2 kali dibawa ke dokter hewan, tidak sadar-sadar. Putri kami sangat sayang terhadap binatang ini. Ia memelihara dan merawat sejak bayi yang dibawa oleh tukang kami dari Palembang. Saya tidak mengerti bahwa tiba-tiba keluar perkataan dari mulut saya, kalau monyet sembuh, barangkali saya akan mati. Tetapi jika monyet mati, saya ada harapan hidup. Kemungkinan salah satu di antara saya dan monyet akan menjadi korban kuasa gelap. Kenapa? Karena dalam mimpi saya, monyet itu lepas dari kandangnya. Ku kejar sampai ke atas pohon, tiba-tiba ia berubah menjadi manusia yang menyeramkan.
Nah, itulah yang terbayang dalam pikiran saya. Dalam hati saya berkata, puji Tuhan, karena tanggal 20 Februari monet itu mati dan dikuburkan oleh tetangga kami yang baru saja bergabung itu. Berarti saya ada harapan untuk sembuh. Nah, itulah harapan saya. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, setiap perut saya terasa mulas dan diare, pikiran saya sudah dekat di ambang pintu kematian. Dan mulailah menangis seperti anak kecil bahwa saya harus pergi tanpa diwisuda dari Setia. Saya tidak memikirkan apa-apa lagi. Pekerjaan saya di kantor Dewan Kesenian Jakarta pun sudah menumpuk. 2 tahun saya tidak masuk kerja, hanya makan gaji buta. Karena itu saya minta lebih baik berhenti saja daripada kematian memisahkan saya dari teman-teman karyawan. Permohonan saya dikabulkan, tetapi hanya mendapat 6 bulan gaji ditambah dengan sebuah kamera Nikon F3 sebagai hadiah selama 32 tahun mengabdi bekerja sebagai karyawan fotografer, mengambil dokumentasi foto kegiatan Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Akan tetapi puji Tuhan, pada tanggal 3 Maret tahun 2002 dalam keadaan sakit saya dapat mengikuti ujian sidang skripsi selama 2,5 jam. Tanpa merasa lelah dan sakit. Skripsi yang berjudul Makna Ungkapan 77 Kali Masa, Daniel 9 ayat 24 sampai 27, setebal 100 halaman, adalah hasil studi Alkitabiah, mendapat nilai B atau 84. Membuat hati saya sangat bahagia. Dengan penuh sukacita dan sakit penyakit pun rasanya sembuh seketika. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pada waktu itulah saya teringat kepada Bapak Evangelis Matius PS, Gembala Sidang Yayasan Berita Injil Permata yang pernah melayani kebaktian pemuritan sekali sebulan di rumah kami. Tetapi sudah 3 tahun kebaktian pemuritan tersebut vakum. Karena diisi oleh persekutuan gereja lain. Nah, rupanya Tuhan menegur kami, saya dan Pak Munte sebagai koordinator lewat penyakit, supaya kebaktian pemuritan itu diaktifkan kembali. Ketika saya mencoba menghubungi Pak Matius lewat handphonenya, dan kebetulan nyambung lagi, beliau langsung bertanya, "Apa kabar Pak Utasoy? Kok jarang sekali kelihatan?" Persis bayi rohani saya menjawabnya, "Saya sakit hepatitis C, Pak." Lalu apa? Pak Matius mengajak saya berdoa lewat telepon. Kemudian beliau berkata, "Obatnya ini. Ambillah temulawak 1 ons dan broto wali 3 jengkal dan 5 buah nagasari, digodok dengan air 3 gelas. Setelah airnya tinggal separuh, minum 3 kali sehari selama 6 bulan, penyakitmu akan sembuh." Dengan penuh keyakinan, saya taati obat sarana iman itu. Pada tanggal 11 Mei tahun 2002, terwujudlah cita-cita saya. Kebetulan pada waktu itu Disnatalis ke-15 dan wisuda ke-11 Sekolah Tinggi Teologi Injili Aras Tamar Setia Jakarta. Hari itulah saya diwisuda sarjana teologi STH di Aula Sudirman, Kodam 5 Jaya, Cawang. Dari 118 orang wisudawan wisudawati, sayalah yang paling tua
dari semua wisudawan. 58 tahun. Di bawah saya 48 tahun. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, pada tanggal 21 Juni 2004 ditahbiskan menjadi penginjil evangelis oleh pembimas Kristen Protestan Bapak Bajatullah Hulu MTH, melayani di GKI dan persekutuan-persekutuan Kristen. Persiapan saya sudah mantap untuk bergabung kembali dengan Yayasan Berita Injil Permata. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus. Nah, kemudian Pak Matius memanggil saya ke Palmera, Yayasan Berita Injil Permata, Persekutuan 2 setiap hari Jumat pukul 13. Dan saya diharuskan ikut pendidikan firman Tuhan, penugasan angkatan ketiga yang diselenggarakan mulai bulan Maret setiap hari Minggu selama 6 bulan. Pendidikan angkatan ketiga ini diikuti 53 orang. Di antaranya ada beberapa orang yang menderita hepatitis seperti saya. Setelah selesai pendidikan, kami ditahbiskan di bawah air terjun Cicangkuang, Sukabumi. Ketika giliran saya nomor 132 dipanggil, saya berjalan di antara batu-batu dalam sungai itu. Di depan saya nomor 131 adalah kakak rohani saya, Maruli Manurung. Dan di belakang saya nomor 133 adalah adik rohani saya, Baktiar Nainggolan, seorang polisi. Masih agak jauh sebenarnya antaranya. Tetapi saya merasakan ada sesuatu yang mendorong tubuh saya dari belakang, sehingga saya jatuh ke dalam sungai dan hampir kena kepala saya dengan batu besar tempat berdiri Pak Matius yang mendoakan kami satu persatu. Saudara-saudara dalam kasih Kristus, hal ini mengingatkan saya pada mimpi buruk yang sudah saya ceritakan secara singkat kepada Pak Matius sebelumnya. Makanya saya dianjurkan harus ikut penugasan angkatan ketiga tersebut. Mimpi saya sebelum jatuh sakit, saya makan di sebuah restoran dengan lahapnya menghabiskan seekor ikan tongkol besar. Lalu penjaga restoran itu berkata, "Ini milik Raja Setan." Lalu saya cepat-cepat melarikan diri. Rupanya Raja Setan itu sudah menunggu saya di pintu keluar. Lalu terjadilah pertarungan kami di angkasa. Saya dapat terbang seperti jago silat, kejar-kejaran di atas pohon-pohon seperti bintang film Hong Kong. Dalam mimpi itu saya bersembunyi di pinggir tebing yang sangat curam, tetapi tidak ada pegangan, semuanya terdiri dari batu. Terpaksa saya terjun bebas ke dalam jurang itu. Saya melihat banyak orang mandi, tetapi seorang pun tidak ada yang saya kenal. Lalu saya berusaha berenang ke darat dan berdoa dalam mimpi itu. Saya menghubungkan mimpi itu hampir mirip dengan jurang Cicangkuang. Sejak pentahbisan itu, saya sudah sembuh total, tepat seperti doa Pak Matius, 6 bulan sembuh. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, bulan November tahun 2002, Kebaktian Keluarga Kristen Oikumene, Yayasan Berita Injil Permata, kembali diaktifkan di rayon Taman Mini, Jakarta Timur. Selasa minggu kedua di rumah keluarga Pak Munte, Selasa minggu keempat di rumah kami. Secara ajaib yang luar biasa terjadi pada diri saya waktu itu, bahwa saya sudah 38 tahun menderita penyakit wasir atau penyakit ambeien. Sebelum kebaktian dimulai, saya minta didoakan oleh Pak Matius. Lalu beliau berkata, "Ambil 1 ons kunyit tua, diparut dan diperas airnya. Lalu airnya dibagi 3, diminum 3 kali sehari, dan ampasnya ditaruh dari lubang dubur juga 3 kali sehari. 1 minggu sudah sembuh."
Dengan iman saya praktekkan obat itu. Tidak sampai 1 minggu, saudara, saya sudah sembuh. Baru 3 kali saya gunakan. Sampai pada hari ini, tidak pernah kambuh lagi. Nah, inilah yang membuat iman saya bertumbuh dewasa. Bahwa mujizat Tuhan nyata terjadi pada diri saya. Hal itu terjadi pada tanggal 22 November 2002 di rumah kami. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, doa saya hanya mengucap syukur dan tidak lagi meminta kesembuhan. Sebab pencobaan yang saya alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya. Pada waktu saya dicobai, ia memberi kepada saya jalan keluar untuk menjadi kuat. Rupanya supaya saya dapat bertahan. 1 Korintus 10 ayat 13. Inilah rahasia firman Tuhan yang harus kita praktekkan. Saudara-saudaraku dalam kasih Kristus, sampai sekarang iuran peti mati tetap kami bayar ke Yayasan Pemakaman Tabita 480.000 setahun. Tuhan masih memberi kesempatan bagi saya untuk melayani pekerjaannya, antara lain persekutuan pemahaman Alkitab dan persekutuan jemaat serentak di GKI Rayahan Kampung Gede, persekutuan Oikumene Lubang Buaya, persekutuan Arisan Batak Lubang Buaya, dan persekutuan Marga Hutasoit Puraja Diuruk se-Jabodetabek sekali sebulan. Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap pelayanan. Amin.